Kata Bu Guru, nabung bakal kaya. Andai nabung itu mudah untuk hidup 1 bulan saja, belum tentu cukup. Kemarin dia bilang invest di bakal cuan gede. Sekarang mana? Duit gua habis semua lagi. Mana? Gua ngutang lagi untuk beli saham ini. Seandainya nggak usah jadi satu generation, mungkin sekarang nggak usah kerja sekeras ini, bisa investasi lebih banyak. Nggak perlu tuh mikirin khawatir soal masa depan. Apakah masa pensiun bisa tetap produktif atau kita hanya pasrah, bergantung pada anak untuk biaya hidup kita? Selamat siang, selamat datang di acara seminar investasi, butuh, ingin, atau tamak, beda tipis. Nah, sebelum kita memulai, kita harus disclaimer juga nih kok. Kalau seminar ini adalah ajakan edukasi, bukan ajakan untuk berinvestasi di instrumen tertentu. Begitu. Kalau gitu kita panggil aja langsung untuk pembicara pertama, Pak Dedi silakan. Pak Dedi Fernando, ya kita berikan applause ya. Pak Dedi adalah Certified Financial Planner dan Analis pada Otoritas OJK. Jadi sekedar pengenalan, Pak Dedi membantu kliennya biasanya untuk mengatur tujuan keuangannya mau bagaimana nanti, kemudian juga bagaimana berinvestasi mungkin ya, jadi pemilihan instrumen investasi seperti deposito, saham, dan sebagainya, dan juga membantu mengurus misalnya mungkin warisan ya, dan pajak-pajak yang berhubungan dengan itu. Ya, selanjutnya silakan Pak Dedi yang akan share dengan kita tips-tips yang sudah beliau mahir selama ini ya. Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih banyak Pak Lihok, Pak Edward. Shalom. Selamat siang Bapak dan Ibu, rekan-rekan. Tadi dibilang beruntung kedatangan kami narasumber, mungkin kalau dari saya yang beruntung ya, boleh hadir diundang di acara yang luar biasa pada siang hari ini. Ini karena jam kritis ya, jam-jam ngantuk ya. Yang belum ngopi mungkin tadi ngopi dulu di luar gitu ya. Perkenalkan saya Dedi, seperti yang diperkenalkan Pak Lihok tadi, saya seperti tidak perlu mengulang. Terima kasih sekali kepada GKI yang sudah mengundang saya. Hari ini kita bicara mengenai perencanaan keuangan. Nah, lingkup perencanaan keuangan itu banyak memang Bapak dan Ibu. Tadi Ko Lihok sempat sebutkan beberapa. Tapi hari ini, karena narasumber setelah saya bicara mengenai investasi khususnya nanti mungkin saham, jadi saya akan banyak bicara mengenai investasinya gitu. Bagaimana kita kelola uang untuk kita bisa berinvestasi. Nah, mengapa mengelola keuangan itu penting? Mungkin saya boleh bertanya terlebih dahulu. Apakah di sini ada peserta yang berusia di bawah 25 tahun? Boleh angkat tangan? Boleh yang tinggi? Ya. Saya boleh minta yang di depan, yang pakai masker, dan yang di belakang yang baju hitam, boleh maju ke depan. Halo, siapa namanya? Eben. Eben. Sebelah sini. Halo, siapa namanya? Nama saya Elis. Elis. Berapa usianya Elis? 18 tahun. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Tepuk tangan dong buat Eben dan Elis. 18 tahun dan 14 tahun sudah mengikuti acara ini. Dulu saya 14 tahun, saya boro-boro mengikuti acara ini ya. Kepikiran aja enggak gitu ya. Nah, Eben dan Elis, saya punya pertanyaan nih. Sederhana aja ya. Kalau hari ini kamu dikasih duit 10 miliar, ya, 10 miliar, kamu mau pakai buat apa? Elis dulu. Pertama, buat dikasih uang 10 miliar itu, saya mau pakai itu misalnya buat ditabung dulu. Nanti suatu saat kalau ada keperluan yang mendesak, aku bisa menggunakannya. Baik. Sudah? Satu Ada lagi. rencana mau kasih orang tua atau buat saya mungkin? Atau Boleh. buat gereja? Ada kok. Berapa ya kira-kira? Kira-kira itu seperempatnya. Seperempat ya. Wah, luar biasa ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Elis. Kalau Eben, 10 miliar nih Ben. 10 miliar dikasih hari ini juga.
Kayak Buat apa? 8 miliar ditaruh di investasi dulu. 8 miliar taruh investasinya apa? Palingan bank-bank sama Oh, lain. di bank, oke. Terus 2 miliarnya dipakai untuk ya buat hari-harian lah. 2 miliar buat hari-harian. Ben, ini kan kita lagi di gereja nih ya. Masa nggak ada sih sedikit buat gereja gitu. 3 miliar gitu. 2-3 miliar buat gereja ya. Tepuk tangan buat Eben dan Elis. Terima kasih banyak. Boleh kembali ke tempat duduk. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan, mungkin Eben dan Elis mewakili kita ya. Mewakili kita kalau ditanya kalau kita punya uang banyak, kita mau pakai buat apa? Kalau Bapak Ibu saya tanya sekarang, kira-kira Bapak Ibu udah kepikirannya buat apa ya? Karena kemampuan kita dalam mengelola keuangan ya, bagaimana cara kita mentreatment keuangan, itu sangat tergantung sekali bagaimana pemahaman kita. Eben dan Elis 14 tahun dan 18 tahun. Masih terbatas sekali pengetahuannya ya, terbatas sekali informasi yang dia miliki. Sehingga instrumen pengalokasian uangnya mau kemana, itu juga masih sangat terbatas. Nah saya pikir kita semua juga gitu. Kalau hari ini, kalau saya lihat kuesioner teman-teman yang mendaftar peserta hari ini, sebagian masih pemula katanya dalam mengelola uang, dalam berinvestasi. Masih belum tahu sebenarnya uang saya lebih baiknya kemana. Nah inilah yang perlu saya pengen ajak Bapak dan Ibu, tidak cuma dalam hari ini, tidak cuma karena seminar hari ini, kita harus memperluas wawasan kita, memperluas pengetahuan kita, supaya ketika Tuhan memberkati kita dengan uang gitu ya, kita tahu kita mau kasih kemana uang kita. Nah saya sedikit selipin ya, karena ini di gereja gitu ya, di Matius 25 ayat 14-15, ini Kristen semua udah pasti ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang hamba yang mau berpergian ke luar negeri, sama seperti Tuhan yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1 menurut kesanggupannya. Saya percaya Bapak dan Ibu, berapa banyak kita diberkati, itu nggak tergantung Tuhan mampu atau enggak, ya nggak? Tidak tergantung surga mampu atau enggak, limit surga itu tidak terbatas. Kenapa Tuhan hanya berkati saya sekarang segini gitu ya? Karena memang kemampuan saya baru segitu. Kemampuan saya baru segitu. Nah hari ini, seminar hari ini dan seminar-seminar berikutnya dan buku-buku yang nanti Bapak Ibu bakal baca, itu untuk kita menambah kesanggupan kita, menambah limit kita, menambah kapasitas kita. Sehingga suatu saat ketika Tuhan mau berkati kita dengan 10 miliar itu, Dedi ternyata udah siap nih untuk terima 10 miliar. Jangan-jangan kalau hari ini kasih 10 miliar, kaget lagi ya. Belum pernah megang duit 10 miliar, tiba-tiba dapat duit 10 miliar, kaget. Atau nggak kaget tapi dipakai buat yang nggak benar, ya, yang malah buat kita jauh dari Tuhan. Jadi salah satu pesan yang mau saya sampaikan di hari ini, di depan jemaat Tuhan ya, di depan rekan-rekan Bapak Ibu, kita mau kelola uang bukan karena kita takut miskin, bukan karena kita takut, aduh nanti saya bakal kesusahan gitu. Pengelolaan keuangan tidak didasari oleh karena kita ketakutan, kita khawatir. Sama seperti orang yang jual asuransi. Wah ini teman-teman yang agen asuransi mungkin protes sama saya. Keputusan kita membeli asuransi jangan karena ketakutan Bapak dan Ibu. Keputusan kita menjual asuransi, rekan-rekan yang mau menjual asuransi, jangan intimidasi dan ketakutan-ketakutan. Tapi semua keputusan kita dalam mengelola keuangan, itu didasari oleh karena kita diberkati, kita pengen perluas, kita pengen perbesar kesanggupan kita. Jadi ini firman Tuhan. Yang kita mau kelola keuangan ini adalah cara kita hidup dalam kerajaan surga. Ya, ini kan hal kerajaan surga ya. Jadi ini bicara mengenai kerajaan surga. Oke, nggak banyak-banyak slide tentang itu, nanti saya disangka berkhotbah. Alasan kedua kenapa kita mengelola keuangan, karena kita mengalami siklus kehidupan yang berbeda-beda kebutuhannya. Ya, di masa-masa kanak-kanak kita punya kebutuhan ini. Ya. Kita belum punya kemampuan dalam menghasilkan uang, tapi kita sudah punya kebutuhan. Di masa lajang, di masa menikah, tentu saja kebutuhannya berbeda. Sampai nanti kita di masa pensiun, kebutuhannya berbeda. Nah, kebayang ya, kita baru mikir bagaimana mengelola keuangan saat kita pensiun. Uang masuknya sudah terbatas, tiba-tiba baru aware. Anak-anak, mungkin Eben dan Elis tadi yang masih pelajar, bagus mereka sudah mulai berpikir tentang kelola keuangan. Tapi mereka pun kebanyakan teman-teman pelajar belum
mengerti pentingnya dalam mengelola keuangan ini. Karena mereka merasa kebutuhannya masih di-cover oleh orang tua mereka. Nah, tapi buat kita nih, di usia-usia produktif ya, di usia 25 sampai 40 tahun mungkin, di usia-usia produktif sampai 50 tahun, kita harus aware sekali dengan pengelolaan keuangan ini karena akan ada kebutuhan-kebutuhan yang akan kita butuhkan. Bahkan di saat nanti kita sudah tidak punya uang lagi, penghasilan tetap lagi. Ini alasan kedua kenapa kita melakukan pengelolaan keuangan. Alasan ketiga karena diinflasi Bapak dan Ibu. Sehingga kalau tadi Eben dan Elis tahunya nyimpen duit di bank aja gitu, karena mereka mungkin belum tahu nih konsep inflasi nih. Kalau kita punya duit 10 miliar dan kita taruh di bank aja dalam bentuk tabungan, ya tentu saja bukan untung ya. Karena tingkat inflasi masih lebih besar daripada suku bunga tabungan yang kita terima. Suku bunga tabungan yang dipotong juga pajak 20%. Jadi Bapak dan Ibu, kalau hari ini nanti ngobrol sama Korifan, pasti nggak ada tuh investasinya nanti di dalam bentuk tabungan. Karena itu bukan investasi. Tabungan bukan dalam bentuk investasi. Tabungan dan deposito itu kebanyakan hanya untuk likuiditas saja. Dan untuk diversifikasi ya kalau deposito. Nah, ada juga kejadian-kejadian tak terduga yang kita harus aware gitu ya. Dan kita harus ukur dan kita harus mitigasi dalam mengelola keuangan ini. Makanya tadi kelola keuangan nggak cuma ngomongin bagaimana investasi. Kita akan lihat bagaimana cara menyelesaikan hutang. Kita akan belajar bagaimana caranya berapa sih sebenarnya UP jiwa yang saya butuhkan ketika saya buka asuransi. Itu juga nanti bisa kita pelajari ya, kita bisa lihat dalam pengelolaan keuangan. Tapi hari ini topiknya nggak tentang itu. Bagaimana menyiapkan dana pensiun, apakah saya cukup dana pensiun 1M atau 2M, itu nanti ada hitungannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, perencanaan keuangan itu nanti akan bicara jauh lebih banyak. Nah kalau hari ini banyak beberapa di antara Bapak Ibu yang sayanya belum penting deh punya asuransi, belum penting deh punya investasi saham, belum penting deh saya punya dana pensiun. Nah berarti Bapak Ibu perlu belajar lebih banyak lagi tentang perencanaan keuangan. Nah inilah alasan-alasan kenapa kita perlu melakukan perencanaan keuangan. Dan yang terakhir, yang paling penting ya menurut saya ya. Kenapa kita melakukan perencanaan keuangan? Karena kita punya tujuan, ya enggak? Karena kita punya tujuan. Buat yang belum menikah, punya dong cita-cita pengen punya royal wedding ya. Punya wedding yang luar biasa gitu ya. Yang meriah, yang bagus. Atau punya dong cita-cita begitu saya menikah saya pengen langsung punya rumah. Tidak mau ngontrak, tidak mau nyewa. Langsung pengen punya rumah. Setiap kita punya tujuan keuangan dan harus punya tujuan keuangan dulu baru kita merencanakan keuangan. Kenapa? Karena inilah yang jadi dasar motivasi kita. Kenapa saya kelola keuangan? Kenapa sih saya harus ngirit dulu sekarang dan uangnya dipakai buat investasi? Kenapa sih saya harus prioritasin lunasin utang dulu baru investasi? Karena ini, karena saya punya tujuan keuangan. Nah hari ini saya mau ajak Bapak Ibu define tujuan keuangan kita apa? Tujuan keuangan Bapak Ibu apa? Hari ini saya dan rekan-rekan di gereja sedang bermimpi untuk tahun ini kita bangun sekolah di beberapa tempat, di Papua, di Mentawai. Sekolah gratis buat orang-orang di sana. Dan itu butuh biaya. Dan karena butuh biaya, saya harus masukin tuh dalam anggaran budget saya setahun gitu di rumah. Saya bicarakan dengan istri saya, kita punya planning ini nih. Di bulan ini kita akan kasih segini, di bulan ini kita akan kasih segini. Sehingga untuk saya bisa ketemu gitu ya, supaya saya bisa kasih taburan yang saya rencanakan itu, saya harus kelola keuangan saya dengan baik. Kalau hari ini saya nggak kelola keuangan saya dengan baik, ada goal ini loh. Ada goal ini yang perlu saya ingat. Apa yang perlu ada dalam sebuah goals? Yang pertama adalah penjelasan tentang apa yang menjadi tujuan keuangan kita. Harus jelas ya. Goalsnya itu apa? Jangan goalsnya adalah menikah. Itu masih terlalu umum. Kita harus define menikahnya di mana. Undangannya berapa banyak nih buat rekan-rekan yang belum menikah ya. Undangannya berapa banyak. Kalau anak sekolah, saya pengen kelola keuangan, saya pengen punya investasi supaya anak saya bisa sekolah. Sekolahnya di mana dulu? Luar negeri kah? Indonesia kah? Negeri kah? Swasta kah? Biaya sekolah bukan cuma sekolahnya, tapi ada kos-kosannya, ada biaya hidupnya, ada biaya transportasi dan sebagainya. Itu harus jelas, detail, di-define tujuannya buat apa. Terus nominalnya jelas. Saya pengen anak saya kuliah.
Udah stop di situ. Kuliah misalnya saya pengen anak saya kuliah di luar negeri di Singapura tahun segini. Itu jadi tujuan saya. Cari tahu dulu berapa kebutuhan uangnya, tiket dan lain segala macam, untuk nanti bisa define nominal yang kita butuhkan berapa. Waktunya kapan? Jangan 3 tahun lagi, jangan 4 tahun lagi. Kalau perlu spesifik bulan apa, tahun berapa. Dan disusun berdasarkan prioritas. Nah ini contohnya Bapak dan Ibu. Kenapa ini disusun berdasarkan secara prioritas? Karena kita harus bergerak berdasarkan prioritas yang kita susun sendiri ya. Nah nanti Bapak dan Ibu silakan coba bikin tabel ini sederhana sekali ya. Sederhana sekali, prioritas, targetnya, nominalnya, waktunya kapan, untuk nanti kita menjadi tabel inilah yang menggerakkan kita untuk kita bisa kelola keuangan. Nah nanti pada saat yang udah suami istri nih, udah nyusun ini sama-sama, kan biasanya suami nyusun, istri nyusun. Kan di konsolidasi nih, wah yang ini kamu nih nggak penting nih, masa targetnya beli mobil gitu ya, kan kita udah punya mobil, masa targetnya ini gitu kan. Jadi disusun sama-sama, digabungin, baru dibicarakan. Oh ternyata kita tahun 2030 nih mau jalan-jalan ke Eropa. Tapi prioritasnya mana ya? Jalan-jalan ke Eropa dulu apa biaya anak sekolah dulu nih kuliah gitu. Nanti diukur berdasarkan prioritasnya seperti apa. Jadi hari ini jangan stop Bapak Ibu dengar kami membagikan ilmu dan udah lalu begitu saja. Saya challenge Bapak Ibu sambil nanti ngobrol, mungkin sudah mulai tulis-tulis ya. Nanti pulang dari sini bicarakan dengan pasangannya. Nah, saya punya pertanyaan satu. Gimana cara saya ke taman kota? Ada yang bisa jawab? Nah, tergantung dari mana ya? Tergantung dari mana Bapak Ibu. Menetapkan tujuan itu satu hal Bapak Ibu. Goal yang nanti kita bikin, itu satu hal. Yaitu kita sudah punya tujuan kita taman kota. Tapi hal yang jauh lebih penting juga, yang sama pentingnya dengan menetapkan tujuan adalah kita harus tahu posisi kita di mana. Kalau saya kasih tunjuk posisi kita sekarang ada di X, itu kita dengan mudah bilang, oh lewat sini untuk mencapai taman kota. Nah kalau tadi Bapak Ibu sudah menyusun goal, dan Bapak Ibu tidak berhenti dalam menyusun goal, tapi Bapak Ibu identifikasi sekarang saya ada di mana posisinya, itu jauh lebih tepat dari nanti kita dalam mengelola keuangannya. Mengetahui apa tujuan keuangan kita adalah sesuatu yang penting. Namun yang sama pentingnya adalah mengetahui ada di posisi mana kita saat ini. Nah ini yang saya pengen ajak Bapak Ibu untuk identifikasi Bapak Ibu sekarang ada di mana. Kalau tadi sebelumnya saya minta Bapak Ibu mengidentifikasi Bapak Ibu mau kemana, sekarang ada di mananya nih. Oke ya, siap-siap ya. Ini agak hitung-hitungan ya. Nah Bapak Ibu yang pertama kita harus lakukan adalah melakukan pencatatan keuangan. Wah males, ribet, capek. Saya bukan orang accounting, saya orang marketing, saya orang sosial gitu ya. Bapak dan Ibu, ya kalau Bapak Ibu capek silakan hire certified financial planner untuk membantu pencatatan Bapak dan Ibu. Tapi setidaknya ini penyusunan yang singkat sekali, yang sederhana sekali. Misalnya kita membuat sebuah neraca ya. Sebuah neraca kita mengklasifikasikan jadi 5 lah setidaknya. Ada kas setara kas. Kas setara kas adalah uang liquid yang kita bisa pakai kapan saja. Ya, itu ada bentuknya rekening koran, tabungan, deposito, kemudian ada aset pribadi, rumah tinggal, mobil, koleksi seni gitu ya. Itu karya aset pribadi. Aset investasi, rumah sewa, kalau kita punya rumah untuk dikontrakkan, disewakan, reksadana misalnya, saham yang kita punya, aset kripto yang kita punya, itu masuk aset investasi. Apakah ada aset pribadi yang bisa jadi aset investasi? Bisa ya. Misalnya karya seni, karena kita pelukis, dan kita tahu karya seni kita harganya akan semakin naik, ya itu masuk ke aset investasi misalnya. Tapi ini adalah contoh pencatatan aset yang paling sederhana. Membagi 3 bagian, yaitu aset liquid, aset pribadi, dan aset investasi. Kemudian utang, kita harus hitung juga utang kita. Utang kartu kredit, utang di pegadaian, utang KPR, utang pinjol. Ada yang punya pinjol? Yang ketawa biasanya punya tuh. Mudah-mudahan ada tapi nggak banyak ya Bapak dan Ibu. Saya khawatir ya, setiap kali OJK edukasi ya Bapak Ibu ya, selalu pertanyaan tentang pinjol. Ya, saya bukan yang menolak ya pertanyaan itu di sesi hari ini ya. Cuman karena sesi tentang investasi, tahan-tahan lah tentang pinjol ya. Siapa tahu saya undang lagi untuk ngomongin pinjol ya.
Nah, itu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kita bedain antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kenapa kita bedain ini? Nanti ada rumus-rumusnya untuk melihat apakah secara keuangan kita sehat atau enggak. Atau orang-orang bilang financial check up. Ya. Jadi kalau kita punya MCU ya, medical check up, kita juga perlu melakukan financial check up. Nah, baru kita hitung kekayaan bersih kita. Nah, ini contohnya ya. Total asetnya 1,6 miliar, hutangnya 600 juta. Sehingga kekayaan bersih atau net worth-nya adalah total aset dibagi total hutang. Pengurangan aja 1 miliar ya. Kalau positif berarti setidaknya ini udah bagus lah ya. Aset kita lebih banyak daripada utang kita, itu sesuatu yang bagus gitu ya. Tapi kalau utang kita lebih banyak daripada aset kita, itu udah warning pertama Bapak dan Ibu. Ini kita belum masuk ke rasio-rasio yang lain ya. Tapi kalau net worth kekayaan kita saja sudah negatif, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar warning. Kayaknya nggak perlu ngobrol sama Korifan dulu ngomongin investasi kalau masih negatif. Fokus aja dulu nyelesain utang gitu. Baru kita ngomongin investasi. Nah ini yang pertama rasio-rasio yang kita pengen hitung sama-sama ya Bapak dan Ibu. Rasio utang terhadap aset. Debt to asset ratio. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan kita dalam membayar utang. Ya. Kalau di sini contohnya total utang bagi total aset 600 juta dibagi 1,6, 37%. Rasio indikatif yang sehat yaitu di bawah 50%. Ya, di bawah 50% itu rasio indikatif yang sehat. Berarti yang tadi naik lagi nih standarnya. Kalau tadi yang penting gak negatif, sekarang positif juga kekayaannya, tapi rasio debt to asset rasionya harus di bawah 50%. Yang kedua adalah rasio aset liquid terhadap nilai bersih kekayaan. Rasio ini menunjukkan berapa banyak jumlah nilai bersih kekayaan dalam bentuk kas atau setara kas. Rasio ini kekecilan jelek, kebesaran juga jelek ya. Jadi rasio indikatif sebesar 15% dianggap cukup. Nah ini biasanya yang zaman-zaman dulu nih, yang nyimpen uangnya masih di bawah kasur ya, di berangkas gitu ya. Lebih suka naruh di giro, di tabungan. Nah ini biasanya rasio aset liquidnya terlalu besar, itu 15%. Sebenarnya yang cukup adalah hanya 15%. Yang ketiga nih Bapak dan Ibu, rasio perbandingan nilai bersih aset investasi terhadap nilai bersih kekayaan. Aset investasi, net investment asset to net worth ratio. Rasio ini menunjukkan seberapa baik seorang dalam melipat gandakan total kapitalnya. Rumusnya adalah total aset investasi dibagi nilai bersih kekayaan. Rasio indikatif yang sehat jika di atas 50% dan harus semakin membesar seiring dekatnya waktu pensiun. Dengan kita punya karir pasti akan terus naik jabatan, dengan kita punya bisnis pasti omsetnya akan semakin naik, tentunya penghasilan kita semakin menambah, terus kita tahan gaya hidup kita, ya, supaya tidak sama meningkatnya gitu ya dengan kenaikan gaji atau omset kita, untuk nanti ditaruh di yang investasi. Sehingga rasionya bisa di atas 50%. Nah, setelah yang tadi neraca, ini bicara tentang cash flow. Nah, cash flow ini kita harus catat arus kas masuk dan arus kas keluar. Kok ribet ya? Sebenarnya enggak Bapak dan Ibu. Saya dulu waktu ngerjain ini, kesannya ribet gitu ya. Tapi saya jadi istri, jadi tahu, oh ternyata keuangan kita selama ini nggak bener ya. Gitu. Ternyata selama ini kita ngerasa punya duit, ternyata pada saat dihitung rasio-rasionya, dibuat neracanya, dibuat cash flow-nya, ternyata kita banyak yang negatif ya. Nah ini menurut saya penting untuk Bapak Ibu nanti lakukan ya, setelah ini di rumah, bicarakan istrinya, bikin yang tadi, neraca dan ini cash flow. Arus kas masuk, arus kas keluar. Arus kas keluar itu bukan bicara mengenai, bukan cuma kebutuhan sehari-hari, tapi untuk yang pembayaran utang, kartu kredit, dan lain sebagainya. Nah, baru kita lihat menghitung net cash flow-nya, cash inflow dibandingkan cash outflow. Sama seperti net worth tadi, nilai ini pun harus positif. Ya. Jangan sampai uang keluar lebih banyak dari uang masuk. Rasio berikutnya yang kita ukur adalah kemampuan melunasi hutang. Nah, ini nih. Rasio ini mengukur apakah penghasilan kita selama 1 tahun memiliki kemampuan untuk membayar cicilan utang. Caranya adalah pembayaran pinjaman tahunan dibagi pendapatan tahunan. Jadi total kredit Bapak Ibu ya, cicilan setahun ini, yang buat KPR, yang buat mobil, yang buat apalagi ya, buat apartemen, kartu kredit ya, itu di total semuanya cicilannya selama setahun dibagi pendapatan tahunan. Nilainya tidak boleh di atas 35%. Inilah yang sebenarnya orang bilang cicilannya tidak boleh lebih dari 1/3 kali gaji ya, gitu. Kan sering denger ya.
Cicilan kita tidak boleh dari sepertiga kali gaji ya. Ini maksudnya rasionya. Jadi jangan sampai total penghasilan kita, total cicilan kita, itu sudah melebihi 35% dari pendapatan tahunan kita. Ini juga jadi jadi prioritas pertama sebelum nanti kita ngomongin investasi. Jadi saya selalu sampaikan kepada peserta-peserta training atau seminar, prioritas ini dulu. Jangan sampai cash flow-nya terganggu gitu ya, karena harus bayar cicilan lebih dari 35% pendapatan. Yang kelima, basic liquidity ratio, menggambarkan kemampuan sebuah aset untuk dikonversi dengan cepat dan mudah dalam bentuk kas. Rasionya adalah 3-6 kali kebutuhan bulanan. Ini yang orang bilang dana darurat. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum bicara tentang investasi, kalau hutangnya udah aman nih, hutang udah aman, udah di bawah 35% pendapatan. Dibandingkan dengan aset juga sudah di bawah 50%. Tapi Bapak Ibu belum punya dana darurat nih. Ini dulu yang dikejar menurut saya. 3-6 kali. Kalau 12 kali udah kayaknya terlalu besar. Jangan deh. Mending taruh tempatnya yang lebih produktif ya. Jangan di yang liquid. Dana darurat yang terlalu banyak itu juga tidak bagus juga gitu ya. Karena dana darurat ini biasanya disimpan di kas atau setara kas. Hanya disimpan di tabungan atau deposito. Di tempat-tempat yang kita bisa langsung cairkan segera. Namanya juga dana darurat ya. Kita butuh hari itu, kita pengen hari itu cair. Nah, kebayang ya kalau dana darurat kita taruh di investasi, di saham. Ya. Mau jual sekarang, nanti dulu masih turun. Mau jual sekarang ya ada proses dulu di bursa gitu ya. Atau reksadana lebih panjang lagi, proses menunggunya agak lebih lama daripada jual beli saham. Jadi Bapak Ibu taruh di aset yang benar-benar liquid. Yang benar-benar kalau hari ini saya taruh, bulan depan saya ambil itu nggak rugi gitu ya. Kalau saham masih untung rugi nih, taruh hari ini tarik bulan depan gitu. Tapi kalau kita taruh di tabungan atau deposito atau emas itu masih aman gitu ya. Jadi kita bisa jual kapan saja. 3-6 kali yang cukup ya, yang cukup 6 kali. Kalau misalnya berkeluarga saya dorong 6 kali aja. Nah inilah piramida perencanaan keuangan Bapak dan Ibu. Lihat yang paling bawah itu kita harus fokus dulu dalam arus kas dan dana darurat. Jadi kalau arus kasnya masih bermasalah ya, dana daruratnya masih belum 3 kali pengeluaran bulanan, jangan naik ke atas dulu nih. Harus yang beresin yang bawah dulu. Arus kas dan dana darurat. Arus kas ini termasuk kebutuhan jangka pendek, termasuk pembayaran hutang, termasuk perpuluhan Bapak dan Ibu. Jadi perpuluhan itu prioritas pertama ya. Saya nggak ada pesan titipan sih. Cuman ya saya pengen ya sama-sama ya kita tahu kebenaran bahwa perpuluhan itu sebenarnya prioritas pertama gitu. Jadi jangan dikurangi investasi dulu baru kita bayar perpuluhan, enggak ya, tapi dari uang yang masuk langsung perpuluhan. Baru yang bawahnya beres, naik ke atas manajemen risiko. Di sini ada ngomongin asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi jiwa. Nggak mau langsung ke atas aja, ke saham gitu misalnya. Ntar dulu. Banyak orang yang punya investasi besar gitu ya, tapi tiap bulan minjem duit. Kenal nggak orang kayak gitu? Ada kenal nggak ya kayak gitu? Investasinya banyak nih, di saham, di ini, di kripto, di emas. Tapi tiap bulan kayaknya selalu bermasalah dengan uang gitu ya. Pinjem uang ke saya. Kecil sih 5 juta gitu ya. Tapi itu menunjukkan dia skip yang ini nih. Skip piramida ini gitu. Atau pernah nggak ada orang punya investasi yang banyak, punya bisnis yang besar, tiba-tiba dia harus stop bisnisnya, dia harus jual bisnisnya, dia harus jual investasinya hanya karena anaknya sakit, pasangannya sakit. Kita pernah dengar itu ya. Ada yang bisnisnya kena musibah, kebakaran, tokonya tutup, sehingga dia harus tarik semua dana investasinya. Nah berarti dia nge-skip yang ini nih, yang manajemen risiko, yang tengah. Bapak dan Ibu, kenapa ini ditaruh di prioritas kedua? Supaya nilai investasi kita nggak terganggu. Nanti saya ada grafiknya ya, bagaimana nilai investasi kita terganggu, dan itu ruginya lumayan gitu. Potensial profit yang harusnya kita dapat, malah kita nggak dapat. Jadi Bapak Ibu, ini planning kita
ini goal kita, yang tadi kita bilang ya. Ini waktu sekarang, ini goal kita, dan ini butuh waktu. Dan waktu itu jadi sangat penting dalam berinvestasi. Kenapa penting? Karena ada namanya bunga majemuk, Bapak dan Ibu. Compound interest. Bunga majemuk ini adalah teman terbaik karena membuat investasi kita semakin naik, tapi musuh terbesar. Kalau bunga majemuk ini kita alami di bunga kartu kredit ya. Kalau kartu kredit Bapak Ibu hanya bayar minimal aja atau lupa bayar gitu ya, atau menunggak, ini akan menjadi jahat. Tapi menjadi sangat baik ketika Bapak Ibu ajak bunga majemuk itu ketika ngomongin investasi. Kapan waktu berinvestasi yang paling tepat? Sekarang Bapak dan Ibu. Nih saya kasih tunjukin. Ada 3 orang namanya Amin, Joko, Bowo. Namanya mirip-mirip aja ya dengan yang trending sekarang ya. Nah, Amin, Joko, dan Bowo ini sama-sama menabung 1 juta per bulan. 1 juta per bulan, sama-sama, bukan nabung ya. Berinvestasi 1 juta per bulan. Amin mulai di usia 25, Joko di usia 35, Bowo di usia 45. Artinya setiap orang hanya terpaut 10 tahun. Ya, logikanya 10 tahun, kalau 1 juta per bulan, berarti setahun kan 12 juta. Kalau setahun, 120 juta bedanya kan. Tapi dengan berinvestasi, ini saya pakai 8% ya, return 8%. Amin ya, Amin yang mulai dari usia 25 tahun, di usia 65 tahun, 40 tahun kemudian dia punya 3,53 miliar. Joko yang selisih 10 tahun dari Amin mulai investasinya, dia punya 1,5 miliar. Selisihnya berapa? 2M. Padahal kalau hitungan matematika tadi cuma selisih 120 juta ya. Tapi karena investasi dia bisa selisih 2M. Bowo yang mulai tahun 45 itu 591 juta. Selisihnya 900 juta. Gitu. Jadi inilah ketika kita nanti berinvestasi ya, nanti Pak Rifan akan jelasin lebih detail, grafiknya itu bukan grafik linear ya, eksponensial seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi penting untuk kita mulai investasi kapan? Ya sekarang. Buat teman-teman yang 17 tahun, 18 tahun, kalau memang udah punya duit, udah punya KTP, mulai sekarang berinvestasi. Ya, selisihnya bisa berkali-kali lipat. Nah, penting juga untuk berkonsisten. Ya, lihat ya. Amin 1 dan Amin 2. Amin 1 sama-sama mulai 25 tahun, investasi 1 juta per tahun, 1 juta per bulan. Di tahun yang ke-35 ya, 10 tahun kemudian umur yang ke-35, dia ambil nih 183 juta. Ya mungkin karena tadi ya anaknya sakit, tokonya kebakaran, jadi dia harus tarik investasinya semuanya. Yang udah dia invest 183 juta ini, dia tarik semuanya, terus dia mulai investasi lagi. Sama-sama berakhir di umur 65 tahun, pengambilannya cuma 183 juta. Tapi ketika kita tarik sampai umur 65 tahun, bedanya berapa? 2 miliar. Jauh ya? Jadi ini pentingnya konsistensi. Ini pentingnya manajemen risiko yang tadi saya bilang, asuransi itu. Jangan sampai kita udah semangat investasi, kita nggak punya manajemen risiko, nggak punya asuransi, sehingga dana yang harusnya buat investasi kita tahan sampai umur 65, kita tarik karena situasi yang tidak terduga tadi. Investasi yang ilegal itu biasanya menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Bukan berarti semua yang kasih, saya kasih 20% setahun misalnya. Belum tentu ilegal, tapi kebanyakan yang nggak wajar itu, ya dalam waktu cepat, apalagi 10% per minggu, 10% per bulan, nah itu langsung inilah hati-hati gitu ya, ketika ada tawaran-tawaran seperti itu. Terus investasi yang hanya mengandalkan member get member, sempat rame nih berapa tahun terakhir ya, investasinya nggak jelas. Yang pasti kalau saya ajak orang, saya dapat tambahan uang ya. Robot trading, ada yang senyum saya sebut robot trading. Memanfaatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama, public figure untuk menarik minat berinvestasi. Ya, ini beberapa waktu yang lalu juga rame ya, bahkan salah satunya dari gereja. Legalitas yang tidak jelas, tidak memiliki izin. Jadi 2L ya, legal dan logis. Ketika ditawar investasi, ingat lihat, dia legal nggak? Masuk logika nggak? Logis nggak? Keuntungan yang ditawarkan. Perusahaan sekuritas dan manajer investasi berizin OJK ada 123 perusahaan sekuritas, 96 manajer investasi. Saya nggak bisa sebutin 1, 2, atau 10, disangkanya mengendorse ya. Jadi saya normatif aja, 123 perusahaan sekuritas, 96 manajer investasi. Terus hati-hati dengan kemiripan nama. Legal di luar negeri belum tentu legal di Indonesia.
Ini yang kejadian teman-temannya Binomo dan teman-temannya ya. Legal di luar negeri, katanya dia punya izin di luar negeri, tapi ketika di Indonesia nggak punya izinnya dari OJK. Jadi hati-hati. Rame di YouTube gitu ya, di endorse public figure, di Instagram belum tentu legal ya. Ada di Play Store, ada di App Store, belum tentu legal. Jadi cek legalitasnya di OJK. Oke, caranya telepon aja 157, email konsumen@ojk.go.id, kontak 157.ojk.go.id, semua permasalahan keuangan, ada pengaduan, Bapak dan Ibu bermasalah dengan manajer investasi, bermasalah dengan sekuritas, silakan bisa adukan ke sini, mau bertanya juga boleh. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita lanjutkan nanti di sesi tanya jawab. Oke, baik, kita akan masuk ke Q&A atau question and answer. Ini yang pertama dulu, mungkin ini Mungkin dari gampang-gampang dulu. Iya, ini Warming mungkin up dulu ya, dari gampang-gampang dulu. Pak Dedi yang mungkin bisa menjawab. Ini rekomendasi persentase porsi investasi berikut ini. Kira-kira tuh seperti apa persentasenya? Proporsinya, Iya, berapa persen begitu. ini, berapa persen itu ya? Iya, Oke. silakan Pak. Ya, ini pertanyaannya sering sekali mungkin ya ke Rifan ya. Kita suka ditanya gitu ya. Investasi apa yang tepat? Berapa persen saya invest di sini? Nah, ini kembali tergantung ada beberapa faktor Bapak dan Ibu. Yang pertama yang usia ya. Tadi Ko Rifan lebih jelas menjelaskan mengenai usia. Nah, kalau Bapak Ibu tadi di usia 20 tahun ke bawah gitu ya, atau masih 20 tahun, itu silakan bisa ambil yang high risk, high return. Gitu. Jangan khawatir, jangan takut untuk ngambil portofolio yang resikonya lebih tinggi, karena high risk, high return. Tapi tergantung lagi profil resiko Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya 20 tahun nih, tapi saya konvensional, saya nggak tahan nih hari ini beli saham, besok saya lihat turun 2% aja saya bisa stres gitu. Oh kalau gitu jangan, beli emas aja kalau gitu ya. Investasikan ke sektor-sektor yang lebih aman aja, yang lebih low risk gitu ya. Jadi tergantung usia, tergantung profil risiko. Makanya kalau Bapak Ibu sign up di platform-platform investasi ya atau sekuritas, akan ada kuesioner untuk mengukur seberapa besar tingkat risiko dari Bapak dan Ibu. Kalau risikonya moderate di tengah-tengah gitu ya udah silakan, bisa 50% yang agresif, high risk, 50% lagi yang konservatif. Tapi kalau tipe orang yang konservatif jangan coba-coba ya gitu ya, karena tadi stres ya, karena stres, karena investasi ini kan itu ya tadi ya, kalau tidak tenang, tidak menguasai ya, tidak menguasai lapangannya, tidak ukur resikonya, bisa cepat stres ya. Apalagi kalau ini yang bertanya usianya sudah masuk usia pensiun, wah jangan coba-coba, uang pensiunnya langsung ditaruh ke investasi yang sangat beresiko gitu. Jadi Bapak dan Ibu kenali diri sendiri dulu. Saya ini orangnya apa sih? Terus yang kedua kenali tujuannya apa. Kalau tujuannya jangka panjang silakan untuk kasih investasi yang cukup resikonya tinggi karena high return. Tapi kalau untuk yang tadi yang saya bilang, untuk menikah 2 tahun lagi, untuk anak sekolah 3 tahun lagi, ya silakan pilih yang lebih moderate. Kalau misalkan itu kan yang masuk masa pensiun Pak, kalau ada orang gaji UMR untuk bisa sampai berinvestasi itu gimana? Ko Rifan nih mungkin bisa tambahin nih. Pasti kan ada pertanyaan nih, saya gajinya UMR. Kalau kacamata saya sebagai financial planner, jangan investasi dulu. Pastikan yang pertama dana darurat selesai, ya, dana darurat aman. Terus yang kedua rasio hutangnya tadi sehat ya. Yang ketiga punya asuransi dulu, gitu. Jadi kalau ketiga hal ini udah oke, baru sisanya berapa itulah buat investasi. Gitu. Cuman kalau Ko Rifan sebagai praktisi nih, misalnya punya tips-tips gimana coba supaya tetap aman tapi masih bisa invest, nanti mungkin beliau punya tips yang lebih pas ya. Cuma kalau dari kacamata saya, yang 3 itu dulu beresin, dana darurat, asuransi, sama cash flow-nya ya, cash flow-nya dijaga dulu baru yang masuk ke investasi. Kecuali mungkin kalau gaji UMR tapi anak sultan ya. Benar juga. Atau gaji UMR tapi kerja itu hobi doang. Oh iya, Sisanya bisa punya juga. portfolio banyak gitu kan. Nah itu silakan. Itu buat ngisi waktu doang ya. Iya.
Iya. Mungkin kok Rifan. Oh iya, baik, makasih Pak Dedi. Jadi Pak Dedi kan tadi juga menjelaskan ada dua faktor ya, ada usia, kemudian juga ada tujuan jangka pendek atau jangka panjangnya, itu betul. Jadi kalau misalkan kayak saham gitu ya, kurang cocok nih Bapak Dedi Bu, kalau misalkan tujuannya adalah untuk saya tahun depan mau menikah nih, ya kan, tahun depan saya mau menikah, saya punya uang sekian, saya masukin uang semua ke saham. Ya saya juga tidak rekomendasikan Bapak dan Ibu. Ya karena kita tidak pernah tahu nih dalam jangka pendek ya harga saham nih akan seperti apa, ya kan. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lebih panjang, ya balik lagi ke fundamentalnya, saham-saham yang fundamentalnya bagus dan kalau saya terdiskon, niscaya itu akan harganya akan meningkat seperti itu, ya. Nah tapi satu poin yang saya mau tambahkan adalah skillnya nih Bapak dan Ibu. Jadi kalau Pak Dedi tadi lebih menyoroti dari segi profil risiko dan usia, saya juga mau tambahkan faktor ketiga yaitu skillnya, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu adalah tipikal orang yang tidak punya waktu ya untuk mempelajari ya jenis-jenis investasi, ya mungkin Bapak dan Ibu bisa mulai atau start dari yang lebih low risk dulu dan bisa mempercayakan dananya tadi untuk dikelola oleh manajer investasi yang sudah tersertifikasi. Contohnya tadi kan ada WMI ya. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan nih Bapak dan Ibu dikelola ya tanya aja sudah ada sertifikasi WMI belum yang dikeluarkan oleh OJK gitu. Dan itu saya pun juga udah ngambil WMI itu sulit loh. Jadi nggak sembarang orang bisa dapat sertifikat WMI tadi gitu. Nah tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu adalah tipikal yang oh enggak saya mau belajar kok. Ya saya punya waktu dan saya memang eager pengen untuk belajar. Nggak apa-apa kalau misalkan Bapak dan Ibu pilih yang instrumen yang lebih high risk. Ya cuman tadi pesan saya yang selalu saya wanti-wanti adalah kalau misalkan Bapak dan Ibu pengen investasi di instrumen yang lebih high risk, kuasai dulu knowledge-nya, skill-nya. Jadi jangan belum apa-apa terus udah langsung terjun. Boleh sambil terjun tapi gunakan modal yang minimum terlebih dahulu. Ya kayak orang ibaratnya mau belajar berenang, kalau misalkan cuma belajar teori nggak dapat apa-apa, betul ya. Tapi kan kita harus sambil belajar berenang, oh ternyata gaya tangannya tuh harus seperti ini, kakinya harus seperti ini. Nah sama, investasi juga sama Bapak dan Ibu. Kalau hanya belajar teorinya tapi kita tidak nyemplung, itu akan lama learning curve-nya. Ya, jadi yang disarankan adalah paralel. Ya, sambil kita belajar, sambil kita praktek. Ya, nah itu akan akan seiring berjalannya waktu, knowledge kita bertambah, skill kita bertambah, mental kita bertambah, ya. Nah, Bapak dan Ibu akan lebih fasih atau lebih mahir di di instrumen tersebut. Ya, kayak contoh misalkan kalau saya kenapa sih saya sampai sekarang lebih banyak kayak di saham ya. Balik lagi karena tadi saya udah dari 2008 gitu loh. Ya, kalau dulu tuh jokesnya adalah kalau masa-masa di kuliah itu banyak yang pulang kuliah itu pacaran. Saya tuh ada organisasi Bapak dan Ibu. Jadi saya dulu suka berorganisasi. Nah di organisasi itu kita belajar laporan keuangan. Aneh ya, buat banyak orang tuh aneh dulu. Ya tapi ya manfaatnya bisa dirasakan sekarang. Nah jadi balik lagi saya pengen tambahkan poin ketiga yaitu adalah skill kita nih, kita punya waktu nggak nih untuk mau belajar di instrumen investasi tersebut, ya. Dan tadi menyambung pertanyaan kalau UMR seperti apa? Nah ini jadi saya jadi teringat dulu ketika saya jalan bareng dengan Bursa Efek Indonesia. Jadi dari bursa dulu ada pepatah menarik nih Pak Dedi. Jadi yang saya ingat benar-benar saya ingat dan saya sering gunakan juga. Dari Bursa Efek Indonesia waktu itu ada bilang gini. Jangan menunggu kaya untuk kamu mulai investasi, tapi mulailah berinvestasi supaya kamu menjadi kaya. Nah kata-kata itu simple, sederhana, tapi buat saya nusuk. Kenapa? Karena banyak orang yang minder dulu. Ya, ketika bicara soal investasi, aduh uang saya kan belum banyak. Ya kan, jadi ditunda. Ya kan? Nah, quotes atau kata-kata dari Bursa Efek Indonesia tersebut, itu benar banget. Jangan menunggu kaya baru kamu mulai investasi, tapi mulailah berinvestasi supaya kamu menjadi lebih kaya. Gitu. Nah, jadi kalau meskipun tadi gajinya UMR, ya udah kita pilih dulu mana
atau berapa sebenarnya kebutuhan kita yang benar-benar harus keluar. Tadi ya ada perpuluhan, zakat, amal, kemudian tadi dana darurat. Nah itu dihitung dulu Bapak dan Ibu posnya. Nah kemudian misalkan ada sisanya, itu yang kemudian mulai diinvestasikan. Start dari misalkan nih, katakanlah misalkan UMR 4,9 juta. Katakanlah misalkan kebutuhan rumah tangga, perpuluhan dan sebagainya itu let's say misalkan 3,5 juta. Ya masih ada misalkan 1 juta atau 1,4 juta gitu ya. Nah mulai dari 1 juta itu dulu. Nanti kalau misalkan ada tambahan lagi ya akan dapat bonus. Atau kalau misalkan kan kalau di kantor bentar lagi kan THR gitu ya. Dapat juga nih THR buat yang semua kan biasanya rata gitu ya. Nah berarti kan ada bonus. Tambahin lagi porsi investasinya. Jadi prinsipnya adalah gaya hidupnya ditekan, tapi rate of investment-nya atau porsi yang digunakan untuk investasinya itu yang kita usahakan sebisa mungkin itu meningkat Bapak dan Ibu. Nah itu sih kurang lebih tambahannya. Di sini ada pertanyaan bagaimana menjelaskan kasus Indosuria dalam konteks 2L. Karena faktanya Indosuria logis dan legal. Begitu Pak, silakan Pak. Wah ini dari pertanyaan muda tadi langsung tiba-tiba sahamnya naik nih. Ya ini kasus yang ditangani sampai Mahkamah Agung ya. Terus kita bahas di ruangan ini. Ya sebenarnya ini kasus koperasi ya. Jadi Indosuria ini koperasi. Dan waktu itu kan belum dalam konteks di pengawasan OJK ya. Jadi baru tahun ini berdasarkan amanat undang-undang OJK mengawasi koperasi, itu pun sekarang masih dalam masa transisi. Cuman mungkin secara singkatnya saya mau kasih gambaran gini. Bapak Ibu, kalau kita taruh uang di bank itu dijamin oleh LPS. Ya, jadi uang kita aman. Nah, cuman Bapak Ibu tahu nggak syarat dan ketentuannya apa yang dijamin oleh LPS? Yang pertama maksimalnya 2 miliar. Terus yang kedua, suku bunga depositonya atau tabungannya tidak melebihi suku bunga LPS. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu punya deposito di bank umum ya, bank umum atau di bank umum dia bisa kasih suku bunga deposito 7%, 8%. Nah, itu udah tidak dijamin oleh LPS sebenarnya. Gitu. Jadi kita harus aware dengan penjaminan seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya uang di suatu bank itu di atas 2 miliar, berarti lebih dari 2 miliar itu tidak dijamin oleh LPS. Artinya apa? Ketika bank itu bangkrut dan nilai likuiditasnya ternyata tidak cukup untuk membayar deposan gitu ya, berarti yang hanya dibayarkan ke Bapak Ibu hanya 2 miliar saja. Nah, koperasi itu tidak dijamin oleh LPS. Gitu. Jadi koperasi itu ketika dia bangkrut, ketika dia tutup, itu ya masuknya ke perdata aja. Kira-kira uang dia secara likuiditas gitu ya, setelah dilikuidasi, sisa uangnya berapa, itulah yang dibayar kepada deposan, kepada nasabah gitu ya. Tapi ketika udah jual aset, jual segala sesuatunya, tidak punya uang, uangnya tidak cukup untuk bayar itu, ya udah akhirnya hilang gitu saja. Jadi prinsip 2L tadi harus itu minimal sekali. Setelah itu Bapak Ibu pelajari itu yang namanya kalau unit link gimana sih? Kalau unit link apakah uang kita aman terus nanti sampai dengan asuransi kita bisa klaim? Nah itu nanti baca lagi berarti. Baca lagi mengenai persyaratan, syarat dan ketentuan yang ada di dalam perjanjian-perjanjian Bapak Ibu. Nah kasus Indosuria seperti itu juga. Prinsipnya kan orang pengen mudah ya. Kalau nyambung ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana strategi kalau tidak punya waktu pengen masuk ke saham? Jawabannya kalau saya simpulkan dari Korifan adalah cari waktu gitu ya. Jawaban singkatnya gitu ya, cari waktu. Kalau nggak punya waktu ya cari waktu. Nggak ada jawaban lain, nggak ada strategi lain. Nah, prinsip yang sama. Jadi kalau misalnya pengen investasi, pengen ini, pertama yang 2L tadi, yang kedua pelajari bisnis ya, pelajari, wah teman saya nih, saudara saya nih yang punya jadi manajer ya, belum tentu Bapak Ibu, belum tentu aman ya. Kembali lagi, bank atau koperasi atau perusahaan itu dijalani bukan cuma 1-2 orang, tapi ada sistem dan lain sebagainya. Jadi pelajari hati-hati, masuk akal atau enggak, dan dijamin atau enggak. Gitu. Nah kalau udah investasi kan udah resiko sendiri ya, naik turunnya. Di undang-undang yang terbaru ini tentang OJK akan ada lembaga yang menjamin investasi kita ya, tapi belum terbentuk gitu. Jadi itu khusus asuransi memang. Jadi nanti yang dulu sempat ramai tentang unit link itu akan ada lembaga penjamin investasi kita di lembaga asuransi itu. Tapi sekarang belum ada, tapi akan mengarah ke sana. Yang baru ada itu cuman perbankan saja. Bank umum, bank syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah. Sisanya tidak ada penjaminan.
Begitu. Termasuk bank digital yang Bapak Ibu punya di handphone ya. Coba cek depositonya berapa. Nah, udah siap belum? Kalau itu tidak menjamin. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya punya juga. Itu aja mungkin. Ya, berarti no shortcut ya. Tetap harus pelajari baik-baik supaya kita jelas apa sebelum kita berinvestasi begitu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Rifan dan juga Pak Dedi. Semoga Tuhan berkati pelayanan Bapak mulai di sini juga dan di tempat lain ya. Ya, Tuhan berkati juga untuk saudara-saudara. Semoga hari ini juga boleh mengaplikasikan kemudian ilmu-ilmu yang didapat hari ini. Dan salam sukses. Sampai berjumpa di seminar yang lain. Terima kasih. Terima kasih.